Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairah Anissa dari program Ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Usuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas pengantar Ulumul Quran. Di sini saya akan membahas tentang Fawatihus Suwar dan Khawatimus Suwar. Nah, ilmu Fawatihus Suwar adalah salah satu cabang ulumul Quran yang khusus membahas pembukaan surah-surah Al-Quran. Ilmu ini penting sekali untuk dipelajari supaya orang bisa mengetahui rahasia atau hikmah Allah Subhanahu wa taala di dalam pembukaan surah-surah Al-Quran. Nah, ada di antara ulama yang mengarang kitab tentang ilmu ini adalah Abdul Adim bin Abdul Wahid yang terkenal dengan sebutan Ibnu Isba. Beliau menulis kitab Khawatirus Syawabih fi Asraril Fawatih. Sekarang kita akan masuk kepada pembahasan Fawatih. Menurut etimologi merupakan jamak dari kata Fatihah yang berarti pembukaan atau permulaan atau awalan. Sedangkan kata as-suwar adalah jamak dari kata as-surah, yaitu sekumpulan ayat-ayat Al-Quran yang mempunyai awalan dan akhiran. Fawatihus suwar adalah beberapa pembukaan dari surah-surah Al-Quran atau beberapa macam dari surah-surah Al-Quran. Sebab seluruh surah Al-Quran yang jumlahnya 114 surah itu dibuka dengan 10 macam pembukaan. Tidak ada satu surah pun yang keluar dari 10 macam pembukaan itu. Dan tiap-tiap macam pembukaan itu mempunyai rahasia atau hikmah sendiri hingga perlu untuk dipelajari. Nah, istilah Fawatihus Suwar ini sering disebut orang dengan al-ahruf al-muqata'ah atau huruf-huruf terputus yang terdapat di permulaan surah. Tetapi kita harus mengetahui bahwa Fawatihus Suwar dengan al-ahruf al-muqata'ah itu berbeda. Sangat berbeda karena huruf muqata'ah merupakan salah satu macam dari Fawatihus Suwar yang ada 10 macam yang menjadi pembahasan dari 29 surah dari 114 surah di dalam Al-Quran. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan macam-macam Fawatihus Suwar dan hikmahnya. Nah, macam-macam Fawatihus Suwar itu telah diinventarisir Imam Al-Qastalani dalam kitabnya Lataiful Asyaratin menjadi 10 macam pembahasan. Jadi, Fawatihus Suwar atau pembukaan dari 114 surah Al-Quran itu terdapat 10 macam. Terdapat 10 macam pembukaannya. Yang pertama, pembukaan dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala atau al-istiftahu bis-tsana'i. Terdapat dalam 14 surah. Pujian kepada Allah Subhanahu wa taala itu ada 2 macam. Macam pertama, menetapkan sifat-sifat terpuji, al-isbatu sifatil madi, yang memakai salah satu dari 2 lafaz sebagai berikut. Yang pertama, memakai lafal hamdalah atau bil lafzil hamdalah, yakni dibuka dengan lafal hamdalah. Terdapat dalam 5 surah. Yang pertama, terdapat dalam surah Al-Fatihah yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, terdapat dalam surah Al-An'am dengan lafal Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda. Yang ketiga, terdapat dalam surah Al-Kahfi yang berbunyi Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab. Yang keempat, terdapat dalam surah As-Saba yang dapat kita lihat sendiri dalam Al-Quran. Yang kelima, terdapat dalam surah Fatir. Ini dapat kita lihat sendiri dalam Al-Quran. Selanjutnya, memakai lafal tabarakah yang terdapat dalam 2 surah, yaitu surah Al-Furqan dengan lafal Bismillahirrahmanirrahim, Tabarakallazi nazzala al-furqan ala 'abdihi. Yang selanjutnya terdapat dalam surah Al-Mulk dengan lafal Tabarakalladzi biyadihil mulk. Macam yang kedua dari pujian tadi yaitu mensucikan Allah dari sifat-sifat yang negatif atau tanzilus sifatin nuqsan yang memakai lafal tashbih. Terdapat 7 surah dalam Al-Quran, diantaranya terdapat dalam surah Al-Isra. Yang selanjutnya itu terdapat dalam surah Al-A'la
yang dapat kita lihat sendiri dalam Al-Quran. Yang ketiga terdapat dalam surah Al-Hadid, yang dapat kita lihat lafalnya dalam Al-Quran. Yang keempat terdapat dalam surah Al-Hasyr, lafalnya kita bisa lihat dalam Al-Quran. Yang kelima terdapat dalam surah As-Saff, yang lafalnya dapat kita lihat bersama dalam Al-Quran. Selanjutnya ada surah Al-Jumu'ah, yang lafalnya juga dapat kita lihat dalam Al-Quran. Yang ketujuh ada surah At-Taghabun, yang lafalnya dapat kita lihat dalam Al-Quran. Pembukaan selanjutnya itu baru menggunakan huruf-huruf yang terputus atau yang kita kenal dengan al-ahruf al-muqatta'at. Pembukaan dengan huruf-huruf ini terdapat dalam 29 surah dengan memakai 14 huruf tanpa diulang yang terkumpul dalam kalimat nassi hakimun qati'un lahu sirrun, yaitu hamzah, ha, ra, sin, shad, ta, ain, qaf, kaf, lam, mim, nun, ha, ya. Nah, penggunaan huruf-huruf tersebut dalam pembukaan surah-surah Al-Quran disusun dalam 14 rangkaian dan terdiri dari 5 kelompok sebagai berikut. Kelompok sederhana, itu yang pertama. Terdiri dari huruf al-muwahhadah atau terdiri dari satu huruf, yaitu seperti surah Shad dengan lafal Shad, menggunakan huruf Shad. Yang kedua, surah Qaf menggunakan huruf Qaf. Yang selanjutnya terdapat dalam surah Al-Qalam dengan menggunakan huruf Nun. Nah, adapun kelompok yang kedua itu terdiri dari 2 huruf atau dikenal dengan Al-Musanna yang ada 4 rangkaian dan terdapat dalam 9 surah. Di antaranya rangkaian dari huruf ha dan mim dalam 6 surah. Yang pertama terdapat dalam surah Ghafir atau surah Al-Mu'min. Kedua terdapat dalam surah As-Sajdah. Selanjutnya terdapat dalam surah Ad-Dukhan, surah Az-Zuhruf juga, surah Al-Jasiyah, surah Al-Ahqaf. Nah, selanjutnya terangkai dari huruf Ta dan Ha itu terdapat dalam satu surah, yaitu surah Toha. Rangkaian huruf Ta dan Sin hanya dalam satu surah, yaitu surah An-Naml. Selanjutnya, yang terangkai dari huruf Ya dan Sin itu terdapat dalam surah Yasin. Adapun kelompok yang ketiga itu terdiri dari 3 huruf atau al-musallasat. Terdapat dalam 13 surah di dalam Al-Quran. Pertama terangkai dari huruf Alif, Lam, Mim, terdapat dalam 6 surah. Surah Al-Baqarah, surah Ali Imran, surah Al-Ankabut, surah Ar-Rum, surah Luqman, surah As-Sajdah. Nah, selanjutnya yang terangkai dari huruf Alif, Lam, dan Ra itu terdapat dalam 5 surah. Yang pertama itu surah Yunus. Selanjutnya surah Hud, surah Yusuf, surah Ibrahim, surah Al-Hijr. Selanjutnya terangkai dari kata huruf Ta, Sin, dan Mim. Itu terdapat dalam surah Al-Qasas. Nah, kelompok yang keempat terdiri dari 4 huruf atau al-muraba'ah yang ada 2 rangkaian. Yang terdapat dalam 2 surah saja. Rangkaian yang terdiri dari huruf Alif, Lam, Mim, dan Ra itu dalam surah Ar-Ra'du. Rangkaian yang terdiri dari Alif, Lam, Mim, Shad dalam satu surah, yaitu surah Al-A'raf. Kelompok yang kelima itu terdiri dari 5 huruf atau al-mukhammas yang ada 2 rangkaian dan terdapat dalam 2 surah. Rangkaian yang terdiri dari huruf Kaf, Ha, Ya, Ain, dan Shad terdapat dalam surah Maryam. Rangkaian yang terdiri dari huruf Ha, Mim, Ain, Sin, dan Qaf terdapat dalam satu surah, yaitu surah Asy-Syu'ara. Pada dasarnya terdapat 2 macam pendapat para ulama mengenai huruf-huruf muqatta'ah. Kelompok salaf yang memahaminya sebagai rahasia yang hanya diketahui Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Beliau berkata, "Fi kulli kitabin sirrun wa sirratun fil Qur'an
awailus suwar. Selanjutnya itu yang mengemukakan pendapat seperti ini adalah Ali bin Abi Thalib, Imam Asy-Sya'bi, Umar bin Khattab, dan Imam Ar-Razi. Kelompok yang kedua yang melihat persoalan ini sebagai suatu rahasia dan bisa dipahami oleh manusia, terutama oleh orang-orang yang mendalami pengetahuannya. Di antara mereka yang mengikuti pendapat ini adalah Ibnu Farij, meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa tiap huruf dari huruful muqatta'ah itu diambil dari nama sifat Allah Subhanahu wa taala. Misalnya alif lam mim, yaitu Latifun, Majidun, Allah. Imam Zamakhsyari, Imam Ar-Razi, dan Imam Syibawayh berpendapat bahwa huruf-huruf itu merupakan nama-nama dari surah yang dibuka dengan huruf-huruf tersebut. Di sini mutakallimin membantah pendapat tersebut dan dikatakan tidak tepat sebab banyak surah-surah yang dimulai dengan huruf-huruf yang sama sehingga susah dibedakan yang satu dari yang lain. Nah, kaum Syiah berpendapat bahwa apabila pengulangan dalam kelompok huruf itu dibuang, akan terbentuk pernyataan Ali ala haqqi sirat. Ali itu di atas jalan kebenaran yang harus dipegang teguh. Artinya mereka mengartikan huruf-huruf tersebut setelah disusun dalam suatu kalimat gitu. Sedangkan Imam Badawi, Zamakhsyari, Ibnu Taimiyah, dan Al-Mizani berpendapat bahwa huruf-huruf itu adalah untuk menentang orang-orang yang mengingkari Al-Quran agar membuat tandingannya. Dan kalau mereka menuduh Al-Quran itu buatan Nabi Muhammad SAW, maka mereka ditantang supaya mencoba membuat yang seperti itu. Masih banyak pendapat mengenai huruful muqatta'ah. Namun kita cukup membahas sampai di sini. Nah, selanjutnya hikmah keberadaan huruful muqatta'ah yang merupakan bagian dari ayat-ayat mutasyabihat adalah memperlihatkan kelemahan akal manusia dan merupakan sarana bagi untuk menundukkan akal terhadap Allah Subhanahu wa taala karena kesadaran akan ketidakmampuan akal untuk mengungkap ayat-ayat mutasyabih tersebut. Selanjutnya, teguran bagi orang-orang yang mengotak-atik ayat-ayat mutasyabih karena Allah Subhanahu wa taala akan mencerca orang yang mengotak-atik ayat-ayat mutasyabih dan memberikan pujian bagi orang-orang yang mendalami tentang ilmunya gitu. Nah, selanjutnya ada pembukaan dengan nida atau panggilan. Itu al-istiftah bin nida. Nida itu artinya panggilan atau seruan. Ada 3 macam, yaitu panggilan yang ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW terdapat dalam 5 surah, diantaranya surah Al-Ahzab, At-Tahrim, At-Talaq, yang dimulai dengan lafal Ya ayyuhan nabi. Sedangkan dalam surah Al-Muzammil itu diawali dengan Ya ayyuhal muzammil. Surah Al-Mudatsir diawali dengan Ya ayyuhal mudatsir, yang mana ditujukan kepada Nabi. Dan nida yang ditujukan kepada kaum mukmin juga ada, yaitu diawali dengan lafal Ya ayyuhalladzina amanu. Terdapat dalam surah Al-Maidah, Al-Hujurat. Nah, selanjutnya nida yang ditujukan kepada umat manusia yang diawali dengan Ya ayyuhan nas, yang terdapat dalam 2 surah, yaitu surah An-Nisa dan surah Al-Hajj. Hikmah atau rahasia dari pembukaan surah dengan memakai nida adalah untuk memberikan perhatian, peringatan, baik kepada Nabi atau umat beliau, untuk menjadi pedoman dan petunjuk dalam mengarungi lautan kehidupan di dunia ini. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya tentang Fawatihus Suwar. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Yumkin hadza minni, syukran ala ihtimamikum wa afwan ala khata'i wa nisyan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.